Jumpa lagi di Ribu TV. Kali ini kita datang dengan sebuah laptop Evo. Ya, dia sudah dapat sertifikasi Evo, tapi ini paling menarik. Kenapa? Karena laptop yang ini ada di keluarga laptop Evo dengan harga yang paling murah yang tersedia di Indonesia saat ini tentunya ya. Ya, laptop satu ini adalah Acer Swift 3 Infinity 3. Ya, ini tersedia dalam dua pilihan, Core i7 dan Core i5. Versi Core i7-nya yang pakai Core i7 1165G7 dijual dengan harga 17.499.000. Versi Core i5-nya yang pakai 1135G7 itu dijual dengan harga 12.999.000. Membuatnya menjadi keluarga laptop Evo paling murah di Indonesia saat ini. Ya, laptop dengan logo Evo ini sudah berulang kali kita bahas. Bahkan kita sudah ada pembahasan mengenai Evo itu apa. Ya, sederhananya Evo itu adalah sejajaran persyaratan untuk sertifikasi yang memang cukup berat datang dari Intel. Setelah itu terpenuhi, laptop-laptop ini baru boleh menyandang label Evo di sini. Ada banyak sekali fitur-fitur dan kemampuan-kemampuan yang harus dipenuhi oleh laptop-laptop yang pakai label Evo. Nanti kita akan jelaskan dalam pengujian sekalian kita menguji laptop yang menarik yang satu ini. Ya, jadi ini adalah Acer Swift 3 Infinity 3 dengan prosesor Core i7 1165G7. Nah, tentunya prosesornya ini adalah salah satu syarat Evo, di mana pilihannya harus ada Core i5 atau Core i7 generasi ke-11. Ya, ini adalah Core i7 generasi ke-11 Tiger Lake 10 nanometer Super Fin 4 core 8 thread, TDP operation ratio dari 12 sampai 28 watt, maksimum turbo frekuensi di 4,7 GHz dengan Intel Smart Cache 12 MB. Ya, ini emang besar ya. Untuk RAM yang disematkan di sini adalah 16 GB LPDDR4X di 4266 MHz. Ini adalah salah satu syarat dari Evo. RAM minimum 8 GB dan konfigurasinya harus dual channel. RAM-nya di sini adalah RAM onboard ya, dual channel, tidak bisa di-upgrade. Nah, untuk SSD dia sudah 512 GB SSD M.2 PCIe NVMe. Lagi-lagi ini adalah syarat dari Evo juga. Jadi harus ada minimumnya sebetulnya SSD NVMe minimum 256 GB. Ya, sayangnya memang tidak ada slot tambahan karena memang laptop ini tipis, tapi ya rasanya bukan masalah untuk satu ini ya. Nah, untuk grafisnya dia menggunakan Intel Iris Xe Graphics yang terdapat di dalam prosesornya juga. Ini lagi-lagi adalah syarat Evo, menggunakan integrated graphics Iris Xe Graphics. Untuk versi Core i7 ini sudah punya 96 execution unit ya, yang dulu Core i7-nya cuma punya 64 execution unit, dan dia punya dynamic maximum frekuensi sampai 1,3 GHz. Nah, untuk body desainnya form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik dengan desain khas Swift 3 yang simple tapi tetap elegan. Yang satu ini memang mirip sekali dengan Acer Swift 3 R3 yang pernah kami review. Bedanya ada di aspek rasio layarnya. Kalau yang ini pakai 16:9. Kita lihat ada logo Acer menghias di sisi punggung layar dengan logo Swift pada engsel layar. Untuk materialnya ini adalah perpaduan antara aluminium dan magnesium aluminium. Ini membuat bobotnya bisa dibuat cukup ringan ya, sambil tetap mempertahankan struktur bodi yang kokoh. Untuk warna ini namanya adalah sparkly silver. Ya, silver ya. Untuk bobotnya ini tergolong ringan ya. Padahal kalau kalian coba untuk ngangkat ini ringan, laptop ini cuma 1,21 kg dengan charger yang juga ringan di 210 gram. Jadi total kalau dibawa-bawa dengan chargernya itu 1,42 kg. Masih di bawah 1,5 kg. Nah, untuk dimensi ini ada salah satu syarat dari Evo juga di ketebalannya. Jadi memang untuk laptop Evo itu harus cukup tipis. Nah, ini panjangnya 32 cm dengan lebar 21,7 cm dengan ketebalan sekitar 1,59 cm di sisi paling tebalnya. Untuk display ini layarnya adalah 14 inci. Nah, kalau Evo itu syaratnya adalah ukuran layar 12 sampai 15 inci dengan resolusi Full HD atau 1920x1080 yang lagi-lagi adalah syaratnya Evo yang resolusi minimumnya harus Full HD, tidak boleh di bawahnya. Ini adalah panel 60 Hz dan ini adalah panel IPS 100% sRGB dengan 300 nits untuk kecerahannya. Dia menggunakan layar Comfy View ya, ini istilahnya Acer untuk permukaan layar yang matte, jadi nggak mantul-mantul ini ya. Lebih enak kalau dipakai dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Nah, bingkainya desain sangat tipis, lagi-lagi sesuai dengan syarat Evo. Bingkai sisi kanan dan kiri terlihat paling tipis, sementara di atas masih sedikit tebal, karena emang ada syarat lagi di Evo itu adalah harus punya kamera minimum 720p 30 fps. Nah, untuk audionya dia dilengkapi dengan dua speaker di posisi sisi sebelah kanan dan kiri menghadap ke bawah. Terdapat software DTS Audio untuk ngatur audio preset juga. Untuk kualitas suara juga cukup
oke dan tergolong cukup lantang ya, bukan yang silent-silent amat. Kenapa? Karena syarat Evo juga speakernya nggak kedengeran, harus lumayan lantang memang. Nah, kemudian untuk konektor di kiri kita bisa lihat ada satu DC in, ada satu Thunderbolt 4. Nah, ini syarat Evo harus punya Thunderbolt 4 ya. Ini bahkan di versi Core i5 itu juga tetap tersedia, harus ada soalnya ini. Sudah mendukung display out dengan protokol DisplayPort dan dia siap juga untuk dipasangkan ke SSD eksternal atau GPU eksternal yang menggunakan Thunderbolt. Lalu ada satu HDMI dan ada satu USB 3.2 Gen 1. Di sisi kanan kita lihat ada satu audio jack combo 3,5 mm, ada satu USB 2.0 dan ada satu Kensington lock. Untuk konektivitas, nah ini syaratnya Evo adalah punya Wi-Fi 6 dan minimum Bluetooth versi 5. Di sini dia sudah pakai Intel Wi-Fi AX201 yang jelas sudah support Wi-Fi 6 atau AX, support multi-user MIMO, gigabit Wi-Fi dan Bluetooth versi 5.1. Nah, untuk keyboard, ini keyboardnya adalah tombol chiclet yang layoutnya khas Acer Swift. Tombol arrow-nya itu memang berukuran kecil ya, tingginya setengah dari tombol lainnya. Terdapat tombol page up dan down di sekitar tombol arrow, sementara itu tombol power menyatu dengan tombol keyboard utama. Tentunya di Windows 10 itu tersedia pengaturan fungsi dari tombol power, jadi bisa dipilih kalau tombol powernya kepencet jadi ya do nothing, shutdown, sleep, atau hibernate. Jadi supaya kalian bisa memastikan kalau kepencet tombolnya ya nggak terjadi dia mati mendadak gitu ya. Nah, keyboard ini dilengkapi juga dengan backlit putih dengan satu tingkat kecerahan. Jadi ada pilihan on sama off saja ya. Nah, ini juga masuk dalam syarat Evo di mana keyboardnya harus ada backlit-nya di sini. Oke, kemudian kita masuk ke touchpad. Posisinya sejajar dengan spacebar. Ini nyaman sekali ya untuk ngetik karena tidak terlalu mengganggu pada saat ngetik. Dan tentunya dia sudah support Windows Precision Driver di mana lagi-lagi ini adalah syaratnya Evo. Nah, untuk fitur keamanan di syaratnya Evo itu harus punya biometric security. Nah, di sini juga ada. Dia sudah dilengkapi dengan fingerprint reader yang mendukung Windows Hello. Jadi login Windows nggak perlu lagi ngetik password. Ini lebih cepat, aman, dan nyaman tentunya. Nah, mari kita masuk ke pengujian performanya. Untuk pengaturan performa ada 3 profil fan control yang bisa dirubah dengan tombol function plus huruf F. Jadi ada pilihan silent, normal, dan performance. Kita coba dengan Cinebench R15 loop 10 kali, kita mau lihat konsistensinya seperti apa. Kita lihat bahwa burst score normal maupun performance bisa mencapai angka di atas 900 poin yang kita harapkan memang dari sebuah i7 1165G7. Pada mode normal kelihatan sustain performance-nya bisa di kisaran 660 poin. Sementara itu di mode performance sustain-nya itu bisa di kisaran 800 sampai 820 poin. Memang bukan skor yang paling tinggi tapi tetap tergolong kencang, terutama mengingat harga yang ditawarkannya ya. Nah, saat kita menggunakan baterai, kita tes lagi ulang, kita bisa melihat bahwa tampaknya level performa prosesornya ini di-tune untuk berada di kisaran antara mode normal dan performance ya. Ini sesuai dengan syarat Evo lagi, yaitu performa saat pakai baterai itu harus sama baiknya dengan kalau kita lagi colok ke charger. Menarik sekali di sini. Nah, oke, mari kita langsung masuk aja ke pengujian untuk Adobe Premiere Pro CC ya. Nah, di sini kita pakai pengujian untuk render test dengan 4K, source videonya 4K 60, 2 menit 7 detik, dan kita ekspor ke video 4K 60 juga untuk YouTube dengan melalui proses editing tentunya ya. Hasilnya dengan software only kita dapat 17 menit 11 detik. Nah, kalau kita aktifkan OpenCL Acceleration-nya kita bisa dapat lebih kencang ya, 7 menit 31 detik. Sebagai pembanding, kalau kita pakai Core i7 1065G7 ditambah dengan MX 330 ya, dan kita pakai akselerasi CUDA, ini akan selesai dalam 7 menit 28 detik. Iya, jadi tanpa tambahan GPU ekstra lagi, hanya pakai integrated GPU aja, dia udah kenceng di sini sebetulnya. Nah, yang menarik ada Thunderbolt 4. Jadi kita bisa tancap eksternal GPU. Ya, kita tancapkan eksternal GPU dan rendering ini selesai dalam waktu 2 menit 1 detik. Tentunya kita menggunakan eksternal GPU pakai RTX 2080 Super di sini ya. Ya, itulah keuntungannya punya Thunderbolt 4. Tidak ada masalah dengan kompatibilitas di sini karena Thunderbolt 4 kompatibel dengan eGPU kami yang menggunakan Thunderbolt 3. Nah, kalau kita pakai 1080p 60 ya untuk videonya, kita bisa lihat dengan software only dia akan selesai rendering di 7 menit 9 detik.
Sementara itu kalau kita pakai OpenCL, dia akan selesai dalam 4 menit 2 detik. Sebagai pembanding, kita pakai lagi Core i7 1065G7 dengan MX 330 yang menyelesaikan ini dalam waktu 4 menit. Jadi lagi-lagi kita lihat bahwa performanya pakai OpenCL atau Integrated Graphics doang itu sudah bisa bersaing dengan laptop tahun lalu yang pakai MX 330. Nah, sementara itu kalau kita pakai external GPU yang tadi, ya kita dapat ini selesai semua dalam 46 detik saja. Kencang ya. Nah, mari kita masuk ke gaming. Ini laptop tipis bisa gaming? Bisa lah ya. Kita pakai CSGO dulu. Yang pertama 1920x1080p, settingnya di low, kita dapat 140 sampai 200 fps. Iya, nggak pakai tambahan GPU, pakai integrated aja. Lalu untuk Dota 2 1920x1080p, fastest, screen render 100%, kita dapat 75 sampai 110 fps. Saat scene ringan bahkan bisa mencapai 150 fps. Kemudian kita pakai Genshin Impact. Ini pasti banyak yang nanyain kalau pakai Genshin Impact seperti apa. 1920x1080p, low settingnya, rendering scale masih 1.0 ya. Ini nyaris stabil di 60 fps. Sesekali dia drop ke 55 fps saat banyak efek visual ditampilkan. Ini oke banget tentunya ya. Kemudian beralih ke GTA 5, game yang cenderung open world ini. 1920x1080p medium, kita masih bisa dapat 45 sampai 60 fps. Ya, kalian bisa main GTA 5 di sini dengan nyaman. Lalu kalau kita tancap eGPU-nya yang pakai RTX 2080 Super FE itu, kita bisa mainkan Assassin's Creed Valhalla di 1920x1080 very high di 40 sampai 55 fps. Lalu untuk Death Stranding 1080p very high DLSS di quality, ya kita bisa hidupkan DLSS-nya, kita bisa dapat 60 sampai 80 fps. Nah, sekarang kita beralih ke performa storage ya. Di sini kita pakai Crystal Disk Mark dan kita lihat bahwa read-nya ada di 2307 dan write-nya di 1077. Bukan yang paling kencang yang pernah kita lihat, tapi mengingat harganya kita nggak ada komplain dan 2300-an untuk read-nya itu sudah tergolong kencang sekali, bahkan dibandingkan dengan SSD SATA sekalipun. Jangan dibandingkan sama hard disk, terlalu jauh. Nah, kita juga ada pengujian spesial. Ini kita pakai streaming video dengan kodek baru AV1 ya. Ini adalah hardware based acceleration. Untuk kodek AV1 ini sudah tersedia sekarang di Intel Xe Graphics di 11 Gen ini ya. Nah, Intel Core i7 1165G7 ini sudah support ya, karena grafiknya udah support ya. AV1 sendiri merupakan kodek yang mulai banyak dipakai oleh platform streaming terkemuka seperti YouTube, Netflix, dan yang lain-lainnya juga akan segera pakai. AV1 ini adalah kodek yang license free, jadi seharusnya adopsinya akan cepat sekali karena bahkan YouTube pun sudah pakai sekarang ya. Dan tersedia dukungan decode dengan hardware acceleration di Intel Xe Graphics ini tentunya akan menguntungkan pengguna 11 Gen di sini ya. Nah, berdasarkan pengujian singkat yang kami lakukan, video 4K 60 yang kami stream dari YouTube dengan AV1 akan memakan data rate sekitar 20-30% lebih rendah dari kodek yang umumnya, yaitu VP9 ya. Ini akan menguntungkan kalau internet yang berbasis kuota, tentunya itu akan menguntungkan karena lebih irit di situ dia ya. Sementara itu untuk yang tidak berbasis kuota, ini berarti kalian bisa mendapatkan kualitas gambar yang lebih baik ya dengan kecepatan yang sebelumnya. Hal yang menarik, kalau tidak ada hardware acceleration, AV1 ini akan diproses penuh oleh CPU ya. Pada laptop dengan prosesor yang belum support AV1, prosesor bisa bekerja sampai di atas 50%, bahkan terkadang mencapai kisaran 90%. Ini hanya untuk streaming 4K 60 dengan menggunakan AV1. Nah, di laptop Acer Swift 3 Infinity ini ya, dengan Intel Core i7 1165G7, kami mendapati bahwa prosesor bekerja terus-menerus di sekitar 50-60% kalau tidak pakai akselerasi GPU. Nah, kalau kita aktifkan ya akselerasi GPU terintegrasinya yang Xe Graphics ini, CPU-nya hanya bekerja di bawah 10% dan GPU-nya itu bekerja cuma sekitar 30%. Jadi ini harusnya akan makan daya yang relatif rendah dan pada akhirnya akan membuat baterai juga lebih awet saat laptop dipakai tanpa terhubung ke listrik. Nah, sekarang mari kita lihat performance dari baterainya ya. Dengan fan control profile di normal, brightness di 50% dengan volume 25% ya. Syaratnya Evo adalah minimum bisa 9 jam daya tahan baterainya kalau dia pakai panel yang Full HD ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk video playback 1080p dia bisa selesai dalam waktu hampir 15 jam. Gak ada masalah. Apa 9 jam? Enggak, dia bisa hampir 15 jam. Sementara itu untuk web browsing dengan browser Chrome, dia selesai dalam waktu 12 jam 15 menit. Jadi ya, memang memenuhi standar Evo. Untuk charging time kita lihat bahwa 30
menit pertama dia mengisi sekitar 42%. Ini setara dengan 6 jam video playback 1080p atau 5 jam Chrome web browsing di sini. Nah, ini memenuhi standar Evo di mana pengisian 30 menit charging dari kosong itu bisa dipakai untuk 4 jam penggunaan. Ya, itu standar Evo loh ya. Kemudian laptop ini kalau mau mengisi penuh dari 0 sampai 100% memang butuh waktu yang cukup oke di 120 menit atau tepat 2 jam. Untuk sistem pendingin, dia menggunakan pendingin aktif dengan satu fan dan satu heat pipe intake dari bawah exhaust ke arah belakang. Kita bisa lihat suhu kerjanya pakai Cinebench R15, kita looping ya. Saat run pertama dia bisa mencapai 89 sampai 98 derajat Celcius. Tapi run berikutnya dia langsung disustain turun ke 72 sampai 78 derajat Celcius. Sesekali memang dia spike ke 92 derajat Celcius saat runnya pertama kali mulai. Jadi ada spike ya, dikit-dikit ke 92, colongan performance lah. Itu masih oke selama dia sustainnya di 70-an derajat Celsius. Nah, mari kita sekarang lihat suhu permukaannya seperti apa. Kita pakai Cinebench lagi ya, area palm rest kita lihat berada di bawah 30 derajat Celcius, sementara seluruh permukaan keyboard berada di bawah 40 derajat Celcius. Area terpanas berada di sekitar huruf W yang mencapai 39 derajat Celcius. Jadi laptop ini tergolong dingin permukaannya. Nah, kalau kita lihat harganya di Acer eStore Indonesia saat video ini dibuat ya, untuk varian Intel Core i7 1165G7 dengan RAM 16GB dan SSD 512GB itu ada di kisaran 17.499.000. Sementara itu untuk varian Core i5 1135G7 dengan RAM 8GB, SSD 512GB itu di kisaran 12.999.000. Menariknya, berdasarkan pantauan kami saat video ini dibuat, Acer Swift 3 Infinity 3 ini bisa didapatkan dengan harga lebih murah di beberapa toko online tertentu. Tentunya pembelian Acer Swift 3 Infinity 3 ini sudah termasuk Windows 10 Home, ada Microsoft Office Home and Student senilai 1,8 juta, ada garansi 3 tahun yang meliputi 2 tahun garansi spare part dan 3 tahun garansi service. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah untuk versi Core i5, mengingat RAM-nya tidak dapat di-upgrade, jadi kapasitas 8GB mungkin kurang cocok buat mereka yang mau pakai aplikasi-aplikasi berat yang butuh RAM sangat besar. Akan tetapi untuk aktivitas harian ya, untuk pekerja harian itu masih oke banget sih sebetulnya, nggak ada masalah dengan 8GB, itu udah oke sekarang. Lalu poin berikutnya kita bisa lihat bahwa tidak semua konektor USB-nya adalah USB 3. Beberapa konektor USB 2.0 itu tersedia di sini memang ya. Mungkin ditujukan untuk perangkat-perangkat yang tidak membutuhkan kecepatan yang sangat tinggi seperti mungkin dongle wireless mouse, ya nggak butuh kencang-kencang banget di situ tentunya. Nah, dari sisi poin menariknya kita bisa lihat bahwa sustain performance prosesornya tergolong tinggi, jadi tergolong kencang di sini. Terdapat kontrol performa untuk kecepatan kipas, ini mau kencang atau kencang banget, ada pilihannya gitu ya. Integrated graphics dapat digunakan main game dengan lancar, bahkan di resolusi Full HD untuk beberapa game. Dan integrated graphics ini juga mendukung codec AV1 yang kekinian sekali. Suhu kerjanya dan suhu permukaan bodi ini tergolong rendah. Lalu daya tahan baterainya ini oke banget karena dia sesuai dengan standar Evo. Layarnya udah oke di 100% sRGB, ini cocok untuk editing foto dan video. Ada konektor Thunderbolt 4, ya lagi-lagi karena standar Evo ya. Bahkan untuk versi Core i5 pun ada Thunderbolt 4-nya yang harganya di bawah 13 juta itu. Nah, di sini menarik ya untuk versi i5 karena biasanya laptop dengan Thunderbolt harganya jarang. Untuk laptop tipis ya jarang sekali harganya semurah ini. Lalu dia sudah punya Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX, ini future proof, sudah pakai Microsoft Office Home and Student 2019 ini 1,8 juta, garansi 3 tahun, dan terakhir yang paling penting dia sudah punya sertifikasi Evo Platform dan dengan harga yang sangat menarik sekali. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.